Pada video ini kita akan membahas terkait apa sih itu masalah ekonomi dan bagaimana sih bisa muncul adanya permasalahan ekonomi ini dan apa saja jenis-jenis dari permasalahan ekonomi. Yuk kita lanjut slide selanjutnya. Dalam mencapai kesejahteraan hidup manusia, pasti kita melakukan berbagai aktivitas ekonomi, seperti adanya jual beli, entah itu di pasar, entah itu dalam kita bermasyarakat. Namun, aktivitas ekonomi tersebut tidak lepas dari yang namanya permasalahan ekonomi. Sebenarnya, kenapa sih bisa muncul adanya permasalahan ekonomi? Masalah ekonomi itu timbul dikarenakan manusia itu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Ingin pilihan A, B, C, D, E, F, G, bahkan tak terhingga jumlahnya. Namun, sementara itu, sumber daya yang dimiliki ataupun alat pemuas kebutuhannya itu terbatas, mulai dari sumber daya yang terbatas, tenaga kerja yang terbatas, dan juga modal yang dimiliki itu terbatas. Hal inilah yang menjadi masalah besar yang ada dalam lingkup ekonomi. Jadi, masalah ekonomi itu disebabkan karena adanya kelangkaan atau scarcity. Masalah ekonomi ini muncul dari zaman dahulu sampai sekarang. Bahkan, masalah ekonomi ini ada sepanjang peradaban. Berdasarkan teorinya, masalah-masalah dalam ekonomi ini dibagi menjadi dua loh. Yang pertama, itu adalah masalah ekonomi klasik, dan yang kedua itu adalah masalah ekonomi modern yang seperti kita alami. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu masalah ekonomi klasik, yaitu masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana, dengan tujuan hanya untuk memperoleh kemakmuran. Maksudnya kemakmuran, yaitu keadaan di mana barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan manusia itu tersedia dan mencukupi kebutuhannya. Masalah produksi. Bagaimana sih cara memproduksi barang dan jasa yang emang dibutuhkan oleh banyak orang? Bagaimana cara penggunaan tenaga kerja? Dan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat? Misalnya, saat produksi masker di pandemi COVID-19. Pada saat itu, pernah terjadi adanya kelangkaan masker, sehingga harga masker itu mengalami kenaikan dikarenakan permintaan masker yang terus bertambah, sedangkan produsen itu tidak bisa memenuhi permintaan yang ada di pasar. Maka terjadilah yang namanya kelangkaan masker. Lalu, ada masalah distribusi. Bagaimana sih cara menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, serta saluran distribusi apa sih yang akan digunakan? Distribusi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada distribusi langsung dengan menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa adanya perantara. Misalnya nih, ada seorang penjual gorengan yang memproduksi sendiri dan langsung dijual dagangannya itu kepada konsumen. Nah, yang kedua itu ada distribusi tidak langsung. Artinya, menyalurkan barangnya dari produsen kepada konsumen itu ada perantara atau ada yang bertugas, seperti pedagang besar atau grosir, pedagang kecil atau retailer, agen, makelar, komisioner, eksportir, dan importir. Sehingga pada saat melakukan kegiatannya itu pasti ada seorang yang bertugas di bawahnya sehingga tidak langsung berhubungan dengan para konsumen. Masalah konsumsi. Apakah barang yang telah diproduksi tadi, yang telah didistribusikan kepada konsumen itu benar-benar bermanfaat kepada konsumen ataukah malah terbuang sia-sia? Untuk melakukan kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh dua faktor, di antaranya. Yang pertama itu ada faktor internal, meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan, selera, dan watak dari seorang individu. Sedangkan yang kedua itu dipengaruhi juga oleh faktor eksternal, meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, bahkan pemerintahan. Lanjut, yang kedua yaitu masalah ekonomi modern. Seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai masalah-masalah ekonomi modern yang saat ini kita alami. Nah, apa aja sih masalah ekonomi modern?
Yang pertama itu ada what atau barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita. Nah, bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Tentunya, manusia itu harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dari si manusia. Lalu ada how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Memilih cara dan teknologi yang dipakai sangatlah penting dalam proses produksi. Pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun menggunakan teknologi manual seperti padat karya berupa tenaga manusia tentunya itu harus melalui berbagai proses perhitungan yang detail. Hal ini tentunya berkaitan dengan efektivitas dan efisien dalam produksi. Kemudian ada for whom. Untuk siapa sih barang tersebut diproduksi? Masalah ekonomi ini menyangkut pasar mana yang akan ditargetkan, didasarkan pada berapa penghasilannya, daerah, gender, maupun berapa usia dari si konsumen. Masalah ini sangat dipengaruhi juga oleh distribusi barang tersebut. Nah, coba kita langsung menganalisis dalam permasalahan ekonomi modern pada saat pandemi COVID-19. Sejak pandemi COVID-19, semua negara itu mengalami dampaknya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pandemi COVID-19 menimbulkan 3 permasalahan perekonomian di dalam negeri. Yang pertama yaitu masalah sosial, terutama usaha kecil dan menengah atau UMKM. Yang kedua, masalah ketidakpastian yang menyebabkan investasi ini juga ikut melemah. Dan yang ketiga, dampak melemahnya perekonomian dunia sehingga ekspor pun juga turun. Pak Andrian salah satu pekerja yang diberhentikan karena perusahaannya mengalami kemunduran akibat COVID-19 dan akhirnya dia ingin memulai suatu usaha atau bisnis. Lalu, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Andrian pada masa pandemi berdasarkan masalah ekonomi modern dengan menggunakan what, how, dan for whom? Kita mulai dari menganalisis permasalahannya. Permasalahan yang pertama yaitu masalah sosial terkait usaha kecil dan menengah atau UMKM. Langkah apa yang dilakukan oleh Pak Andrian dari segi what terkait barang dan jasa apa yang cocok untuk diproduksi. Misalnya, kita ambil langkah berupa jasa titip jual dan beli dengan menyediakan pelayanan untuk memberikan keinginan konsumen terhadap produk-produk UMKM sehingga produk UMKM pun juga terbantu. Lanjut, kita menganalisis terkait how. Bagaimana sih proses produksi yang sesuai tentunya efektif dan efisien? Pak Andrian nanti bisa menyediakan WhatsApp bisnis atau membuat aplikasi sederhana yang menyediakan daftar UMKM dan produk yang bisa dibeli oleh konsumen. Untuk tenaga kerjanya nanti dari Pak Andrian dan kerabat bisa menjadi orang yang membelanjakan pesanan tersebut. Lalu ada for whom. Untuk siapa sih barang dan jasa itu diproduksi? Misalkan, untuk ibu rumah tangga yang aktivitasnya itu dibatasi karena adanya pembatasan sosial pada saat pandemi COVID-19 ini. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa masalah ekonomi itu muncul karena adanya kelangkaan, di mana kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Masalah ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu adalah masalah ekonomi klasik seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian yang kedua, itu adalah masalah ekonomi modern seperti what, how, dan for whom untuk siapa barang itu diproduksi. Untuk menjawab berbagai permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di dalam sekitar kita, tentunya ada cara untuk mengatasinya, yaitu menggunakan sistem ekonomi. Mengetahui lebih lanjut terkait apa itu sistem ekonomi dan jenis-jenisnya, next di video selanjutnya ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.